Bapak Ibu dosen DPL KKN UIN Bukit Tinggi tahun 2023 untuk mempermudah manajemen, pengarsipan dan pengontrolan kegiatan mahasiswa, saya sudah mencoba menginisiasi merancang sebuah Google Classroom. Google Classroom itu pada dasarnya akan memudahkan kita untuk melakukan pengontrolan kegiatan mahasiswa seperti pembuatan absensi. Saya sudah merancang absensi ini sebanyak 7 kali pertemuan sesuai dengan arahan BP KKN. Pada absen ini mahasiswa nanti akan memudahkan untuk melakukan absen secara online ketika kita melakukan sebuah kegiatan seperti yang sudah saya lakukan pada pertemuan pertama ini. Kemudian kita juga bisa merancang pengajuan judul artikel, form kemajuan artikel, untuk pendahuluan, untuk metodologi, untuk pembahasan dan penutup. Kemudian juga kita bisa merancang form pengajuan keseluruhan naskah di akhir kegiatan nanti ketika seluruh artikelnya sudah rampung. Juga mahasiswa bisa mengajukan contoh cover buku yang nantinya akan kita cetak. Kemudian juga bisa nanti akan kita buatkan form pengajuan laporan pribadi. Nah, di samping itu, Google Classroom ini juga bisa kita tempatkan knowledge base KKN 2023 seperti yang saya rancang seperti ini. Ada SKKKN, ada buku panduan KKN 2023, pembagian lokasi KKN, template laporan KKN, template artikel KKN. Nah, nanti akan bisa di-download oleh mahasiswa pada topik knowledge base KKN 2023 ini. Nah, mempermudah bukan? Jika Anda merasa tertarik dengan model ini, silakan Anda ikuti pembahasan berikut untuk membuat Google Classroom dengan cara yang sama seperti yang saya rancang ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN 2023 UIN Bukit Tinggi. Sebenarnya untuk mempermudah administrasi KKN, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Google Classroom. Saya sudah mencoba membuat Google Classroom berkenaan dengan pengarsipan kegiatan KKN kita. Namun untuk mempermudah, saya mulai dari nol ketika Bapak Ibu setuju nanti untuk menggunakan Google Classroom seperti yang sudah terlihat pada preview sebelum video tutorial ini kita lanjutkan. Pertama, untuk membuat Google Classroom tersebut, terlebih dahulu Bapak Ibu koneksikan internet di laptopnya, kemudian membuka Google Chrome, setelah itu menuju ke Google, setelah itu klik titik 9 yang ada di Google. Tapi kalau Bapak Ibu belum login, silakan Bapak Ibu login dulu. Setelah kita masuk ke Google, kita klik titik 9, lalu kita cari menu Google Classroom yang ada di bawah. Kita klik Google Classroom, nanti kita akan masuk ke Google Classroom. Jika Bapak Ibu pernah membuat Google Classroom sebelumnya, maka akan terlihat di sini Google Classroom-nya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat Google Classroom, tentunya ini akan kosong. Untuk membuat Google Classroom baru, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah di kanan atas di sebelah titik 9 ini. Kemudian diklik. Kemudian apakah akan bergabung ke kelas atau buat kelas? Tentunya kita pilih menu buat kelas. Setelah diklik menu buat kelas, lalu diklik tanda setuju, kemudian lanjutkan. Nah, nanti akan ada menu pilihan, kita akan membuat kelas apa. Tentunya kita buat kelas KKN 2023, dosen pembimbingnya, kita buat nama kita.
Lalu kita buat bagiannya. Bagian ini bisa kita isi dengan KKN 2023 saja. Mata pelajarannya kita abaikan, ruangnya kita abaikan, karena ini bukan untuk mata pelajaran. Lalu kita klik buat di bawahnya. Kita tunggu sebentar. Sudah terbuka default dari Google Classroom, namun belum ada menu-menu yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Kemudian untuk membuat menu-menunya, kita bisa manfaatkan menu tugas kelas seperti ini. Lalu kita klik buat, tanda tambah itu kita klik. Akan terbuka menu tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali posting atau topik. Pertama kali yang kita buat tentu topik. Kita buat dulu topik. Topiknya adalah misalnya kita akan membuat absensi. Lalu kita tambahkan. Nah, maka akan keluar menu absensi. Kemudian kita buat lagi topiknya. Apa yang kita butuhkan lagi. Setelah absensi, kita butuh topik bahasan tentang pengajuan judul misalnya. Jadi nanti mahasiswa akan mengajukan judul pada bagian ini. Pengajuan judul artikel. Oke, kita tambahkan. Kemudian setelah pengajuan judul, maka kita bisa membuat lagi topik yang akan kita gunakan. Klik tanda tambah, klik topik. Maka kita buat misalnya form kemajuan artikel. Kalau tadi pengajuan judul artikel, sekarang form kemajuan artikel. Kita buat dalam pendahuluannya. Lalu kita tambahkan. Lalu kita buat lagi topik. Kalau tadi form kemajuan artikel, kemudian kita buat juga form kemajuan artikel yang kedua. Tentunya untuk artikel kedua ini masalah metodologi mungkin. Lalu kita tambahkan. Lalu kita buat lagi topiknya. Masih form kemajuan artikel. Tentunya setelah kita membahas tentang metodologi, tentunya kita akan membahas pembahasan. Kita tambahkan. Kita buat lagi topiknya. Setelah pembahasan, kita buat lagi form kemajuan artikel bagian penutup. Kesimpulan dan saran nanti isinya. Kemudian kita tambahkan. Setelah itu kita buat lagi topik. Misalkan form pengajuan keseluruhan naskah. Kalau tadi parsial, sekarang keseluruhan naskah artikel. Kita buat. Setelah itu kita buat lagi form pengajuan cover buku. Setelah itu kita akan buat topik bahasan yang berhubungan dengan pedoman-pedoman yang ada selama pelaksanaan KKN. Nanti kita buat saja dengan topik knowledge base KKN 2023. Kita tambahkan. Dengan demikian, kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topik. Baik, setelah itu untuk absen nanti kita buat per pertemuan. Kita tambahkan, lalu kita buat pertanyaan. Misalkan kita buat absen pertemuan pertama.
Misalnya kita buat absen pertemuan pertama ini berisi perkenalan DPL dan mahasiswa KKN dan orientasi pelaksanaan KKN. Lalu untuk absen nanti kita pilih pilihan ganda, lalu dengan opsi hadir, sakit, izin, lalu terakhir tanpa keterangan. Kemudian tidak ada poin untuk penilaian ini karena kita bermaksud untuk absen. Lalu silakan nanti diatur tanggalnya. Misalkan saya set untuk hari ini tanggal 19, jamnya jadi sekitar jam 20.30 mereka bisa absen nanti untuk pertemuan pertama. Ini kebetulan saya melaksanakannya pada pertemuan pertama ini pada malam hari pertama tanggal 19 Juni 2023. Oke, kemudian kita klik tanyakan. Oh ya, kita lupa menempatkan absen ini, letaknya di absen. Lalu kita pindahkan saja dengan cara mengklik, lalu mengangkat dan pindahkan ke bawah, ke absen. Kalau kita lupa meletakkan topiknya, letakkan di absen, seperti ini, maka dia sudah berada di absen. Oke, kita coba buat yang kedua. Pertanyaan, absen pertemuan kedua. Lalu pilihan ganda. Ini bimbingan, misalnya kita buat bimbingan pendahuluan. Kita buat di sini hadir, sakit, izin. Lalu kita buat di sini tanpa keterangan. Kemudian tidak ada nilai, batas waktu kapan, boleh kita set kemudian juga boleh. Dan topiknya ini yang harus kita isi, tadi kita letakkan di absen, masukkan aja ke absensi, sehingga nanti langsung ke absen. Kita lihat buktinya setelah kita klik tanyakan. Setelah kita klik tanyakan, maka dia langsung ke absen. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu lupa menempatkan topik tadi, boleh di klik and drop nanti ke topik mana yang akan kita ingin ajukan. Untuk pengajuan judul artikel ini, supaya siswa bisa memasukkan tanggapannya atau mengirimkan naskahnya, nanti bisa saja kita klik di sini klik buat, lalu klik tugas. Karena sifatnya bukan pertanyaan atau evaluasi, maka kita klik tugas. Misalnya form penyerahan naskah bagian pendahuluan. Klik di bawahnya petunjuknya, lalu kita buat, silahkan Ananda inputkan bagian pendahuluan dari naskah artikelnya ke bagian ini. Tak ada nilai untuk bagian ini, tidak ada nilai. Lalu batas waktunya silakan tentukan. Sepakati dengan mahasiswa, minggu keberapa nanti akan kita buatkan batas tenggat waktunya. Tapi untuk KKN ini saya pikir akan ada waktu fleksibel lah untuk mahasiswa, sehingga tidak perlu dibuatkan tenggat waktunya, atau terserah ke Bapak Ibu DPL. Untuk topik bahasan langsung kita masukkan ke topik bahasan form pengajuan artikel pendahuluan. Karena kita meminta tadi pendahuluan, maka kita masukkan ke topik pendahuluan. Selanjutnya kita klik tugaskan. Ketika kita klik tugaskan, maka nanti akan beralih ke form kemajuan artikel bagian pendahuluan ini. Kemudian untuk judul, untuk judul lupa tadi kita masukkan, silahkan dibuat form pengajuan judulnya, tetap kita klik buat, lalu klik tugas, lalu dibuat di sini form pengajuan judul artikel. Nah, lalu dibuat, silahkan ajukan judul artikel Anda
pada bagian ini. Itu aja kita buat, nanti dengan perintah ini nanti mereka mampu kan memasukkan. Lalu tidak ada nilai di sini, batas tenggat waktu juga begitu. Kemudian topiknya letakkan di pengajuan judul artikel. Lalu kita klik tugaskan. Nah, nanti akan ada di pengajuan judul. Maka dengan dibuatnya form tugas pengajuan judul ini, mahasiswa nanti memiliki ruang untuk melakukan upload hasil kerja mereka, apakah berupa PDF, berupa Word, bisa. Tapi kalau kita tidak membuat penugasan seperti ini, hanya sekedar membuat topiknya saja, maka mahasiswa tidak punya ruang nanti untuk mengajukan hasil pembuatan tugas mereka. Kemajuan artikel juga begitu. Kita buatkan satu saja untuk bersama nanti. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 kelompok, cukup satu saja Google Form-nya, sehingga nanti akan mudah untuk mengontrolnya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin memisahkan kedua kelompok juga boleh dengan cara membuat 2 kali Google Classroom ini. Nah, nanti tentunya di nama kelompok ini dibuatkanlah nama lokasinya. Kita coba buat untuk pengajuan artikel pendahuluan sudah, lalu kita buat form kemajuan artikel bagian metodologi. Klik tanda tambah atau buat, lalu klik tugas, lalu kita buat di sini form pengajuan naskah bagian metodologi. Silakan kirimkan naskah metodologi yang sudah dibuat pada bagian ini tanpa nilai, kemudian tanpa batas waktu, topiknya ke metodologi, lalu abaikan rubrik, lalu klik tugaskan. Oke, kemudian untuk pembahasan juga begitu, untuk penutup juga begitu. Untuk pengajuan keseluruhan naskah juga dibuat seperti itu dengan cara klik buat, lalu klik tugas. Karena ini bagian dari naskah, nanti cocoknya adalah di tugas. Untuk pengajuan cover buku pun juga begitu. Nah, untuk knowledge base KKN 2023 nanti bisa kita buatkan materi. Oke, karena nanti akan ada SK di sini, ada buku pedoman, nanti kita coba masukkan materi. Khusus untuk knowledge base KKN 2023, kita akan memasukkan materi di dalamnya, supaya materi itu bisa mereka download oleh mahasiswa. Dengan cara klik tanda tambah, buat, kita klik buat, klik materi. Misalnya materi pertama, buku panduan KKN 2023. Ini silakan lihat dan download buku KKN 2023. Lalu kita klik upload, kita jelajahi, lalu kita cari file yang sudah kita simpan, buku panduan KKN 2023. Lalu kita masukkan. Kita tunggu dulu beberapa saat untuk bisa upload. Nah, buku KKN 2023 sudah berada di drive kita setelah kita upload. Lalu kita setting nanti topiknya ke knowledge base tadi ya. Nah, berarti di sini seluruh informasi arsip nanti akan masuk ke sini. Oke, knowledge base KKN 2023. Kemudian kita posting. Nah, dengan dipostingnya, maka knowledge base sudah berisi tentang buku panduan KKN 2023. Bapak Ibu mau memasukkan SK, mau memasukkan schedule, mau memasukkan apa saja, silakan dengan cara yang sama, yaitu klik buat, lalu klik materi. Oke Bapak Ibu, nah ini tugas untuk artikel misalnya. Nah tentunya KKN 2023 memiliki keunikan, di samping artikel, Bapak Ibu juga harus membuat laporan misalnya. Nah boleh saja ditambahkan topiknya dulu. Misalnya topik, misalnya begini, lalu kita buat form pengajuan
laporan. Tentunya laporan pribadi maksudnya. Nah, lalu tambahkan. Oke, setelah ditambahkan nanti, lalu kita buat tambahkan lagi supaya bisa dimanfaatkan. Kita buat dulu tambah, kita buat dulu penugasan. Tugas berupa tugas ya. Nah, tugas pertama adalah form pengajuan laporan pribadi. Nah, dibuat di sini. Silakan mengajukan laporan pribadinya di sini. Oke, kemudian tanpa nilai, kemudian tanpa tenggat waktu atau pakai tenggat waktu nanti diatur sendiri bisa. Kita setting ulang nanti setelah pelaksanaan nanti. Lalu topiknya kita masukkan ke form laporan pribadi. Oke. Nah, tidak perlu rubrik kita isi, kemudian kita klik tugaskan. Nah, dengan demikian mahasiswa nanti akan mampu mengajukan laporan pribadinya ke bagian ini. Nah, bagi dosen DPL nanti akan sangat memudahkan ketika ini sudah diajukan oleh mahasiswa, kita tinggal mengklik ini saja lagi. Setelah kita klik seperti ini, nah nanti akan terlihatlah siapa yang sudah menyerahkan laporannya dan berapa orang yang sudah melihat pengajuan laporan ini. Kalau Google Classroom ini anggotanya 20, setelah form ini diajukan, maka mahasiswa ada di sini 20, berarti sudah 20 yang ditugaskan. Kemudian diserahkannya berapa? Nanti akan terlihat progresnya di sini, berapa orang yang sudah mengumpulkan tugas. Begitu juga dengan keseluruhannya yang sudah kita buat. Untuk absensi nanti akan terlihat berapa orang yang hadir dan berapa orang yang tidak hadir seperti ini. Nah, mudah bukan untuk pengarsipan KKN kita, Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat pembahasan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.